Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, diduga mengisi BBM secara ilegal. Sebuah truk tangki meledak dan terbakar di kota Medan, Sumatera Utara. Warga dan pedagang panik menyelamatkan diri. Sopir dan kernet terluka, bakar hingga 80%. Kobaran api dan kepulan asap memumbung tinggi di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, membakar satu unit truk tangki milik Pertamina dan sebuah mobil pick-up. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian guna memadamkan api. Sempat terdengar 5 kali suara ledakan di lokasi terbakarnya truk tangki. Warga sekitar dan pedagang pun panik menyelamatkan diri dan barang berharga. Kebakaran terjadi diduga akibat proses pengisian minyak dari tangki berisi 24.000 liter ke mobil pick-up secara ilegal yang dilakukan sopir tangki. 2 orang diduga supir dan kernet truk menjadi korban, salah satunya mengalami luka bakar hingga 80%. Korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kira-kira Bang, ada korban nggak Bang? Ada. Sekarang posisi Ada di klinik Romauli. kondisinya Bang? Terbakar. Banyak Bang? Banyak, sekitar 80% tuh habis. Berapa orang Bang yang terbakar? Yang jelas sama aku, satu orang. Satu orang. Kebakaran ini juga sempat menyambar 2 bangunan rumah warga di sekitar lokasi. Dari kejadian ini, jalan dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan mengalami kemacetan hingga 2 jam. Petugas dari Polsek Medan Labuan dan pihak Pertamina masih melakukan penyelidikan dari kejadian ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan di Purwakarta, Jawa Barat. Tubuh korban penuh luka tembak. Bekas tembakan peluru terlihat pada kaca mobil dan ban mobil yang pecah. Plat nomor mobil korban diduga palsu. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa jasad seorang pria berambut panjang yang ditemukan tewas dalam mobil terparkir di pinggir jalan Desa Mulia Mekar, Purwakarta, Jawa Barat. Tubuh korban didapati tertelungkup di jok tengah mobil dengan tubuh penuh luka tembakan senjata api. Bekas tembakan peluru juga terlihat pada bagian kaca mobil dan ban mobil yang pecah. Dari dalam mobil, polisi mengumpulkan sejumlah perkakas berupa linggis, pemotong besi, dan rantai besi. Polisi menduga mobil ini menggunakan plat nomor palsu karena setelah dilepas plat nomornya ada plat nomor lain asal Jakarta. Menurut warga, mobil telah terparkir di lokasi sejak subuh, namun warga tak curiga ada mayat di dalamnya. Itu ada bekas tembakan, ya saya menyantai aja pulang. Nggak tahu itu ada mayat di dalam di situ. Tetangga laporan, Pak Haji ada yang ini, ada yang itu apa? Mayat di depan kontrakan. Aduh, oh jangan-jangan mobil tadi itu. Saya balik lagi, ternyata bener, mayat itu udah terlungkup. Bekas tembakannya udah banyak situ. Banyak. Ada berapa sih Pak tembakannya? Tembakannya 11 atau berapa gitu, kurang tahu sih saya. Jasad korban dibawa ke RSUD Bayu Asih untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki pelaku penembakan yang menewaskan korban serta motifnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, pria yang ditemukan tewas dalam mobil dengan tubuh penuh luka tembak ternyata pelaku perampokan. Sebelumnya, pria ini bersama 2 rekannya sempat terlibat kejar-kejaran dan baku tembak dengan polisi. Aksi pelaku saat membobol toko sembako terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 pelaku perampokan membobol gerbang pagar toko sembako di Desa Munjul Jaya, Purwakarta, Jawa Barat. Dipergoki warga, pelaku langsung kabur dengan mobilnya. Melihat aksi pelaku di CCTV, pemilik toko melapor ke polisi. Dek bangun dek, itu ada orang mau maling, bilang gitu. Ya langsung nelpon buser. Belum ngambil apa-apa, baru buka pintu, dianya keburu ada orang yang pulang mancing, jadinya keburu kabur. Berangkat itu Pak, di sana kan udah buser yang nyegat. Langsung kabur lagi balik ke sana. Ngejar ke sana sampai ke sana ketangkepnya di Cikopak, di Singapura Cempaka ketangkepnya mah. Saat datang ke lokasi, polisi sempat berpapasan dengan mobil pelaku hingga terjadi baku tembak pada Kamis dini hari.
Polisi kehilangan jejak pelaku hingga mobilnya ditemukan di pinggir jalan arah ke Pondok Pesantren Desa Mulia Mekar. Sementara 2 pelaku kabur meninggalkan temannya yang tewas di mobil. Pada saat dihadang, dari mobil tersebut mengeluarkan ledakan ataupun tembakan sehingga kita kejar, kemudian terjadi baku tembak tepat di pertigaan Cigangsa. Yang bersangkutan ataupun mobil yang bersangkutan hilang ataupun kita kehilangan jejak. Polisi masih mengejar 2 pelaku yang kabur. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan siswi SMA yang jasadnya ditemukan dalam karung di Rancaikek, Bandung terungkap. Korban ternyata dibunuh kekasihnya yang juga berstatus pelajar SMA. Pelaku cemburu menduga korban punya kekasih lain. Pembunuhan siswa SMA yang mayatnya ditemukan dalam karung di rumah kontrakan Rancaikek, Bandung, Jawa Barat terungkap. Pelaku pembunuhan ternyata pacar korban, sesama pelajar SMA. Motif pelaku cemburu karena menduga korban memiliki pacar lain. Sebelum membunuh, pelaku sempat berhubungan intim dengan korban. Tersangka menyerahkan diri ke polisi setelah bertemu dengan ibunya. Merasa cemburu karena anak dari korban ini mempunyai pacar lain yang diupload di media sosial. Atas dasar itu, secara spontan, anak berhadapan hukum ini menemukan tali. Pelaku ditahan di tahanan anak milik Dinas Sosial Provinsi dan dijerat pasal berlapis pembunuhan pelecehan seksual anak di bawah umur. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofwat Endrawan, iNews melaporkan. Seorang bocah ditemukan tewas tergeletak di pinggir jalan pasar terminal tipe A Indihiang, Kota Tasikmalaya. Kondisi korban mengenaskan, mengeluarkan busa dari mulutnya. Warga digemparkan dengan temuan tewasnya seorang bocah laki-laki tergeletak di pinggir jalan pasar terminal tipe A Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kondisi korban mengenaskan, keluar busa dari mulutnya. Korban diperkirakan berusia 12 hingga 15 tahun. Namun warga sekitar tak ada yang mengenali korban. Ya, tergeletak. Mengeluarkan berbusa mulutnya. Di sampingnya ditemukan apa, Kang? Nggak ada apa-apa. Itu plastik apa, Kang? Nggak tahu ya, cuman saya lihat si korban aja. Saat olah TKP, polisi mendapati bungkusan minuman keras jenis tuak di samping jasad korban. Yang ditemukan di TKP itu kondisi dari mayat itu terlentang, kemudian di samping mayat itu ditemukan semacam bungkusan jenis minuman keras. Jasad korban dibawa petugas ke RSUD Dr. Soekarjo untuk divisum. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pasien COVID-19 di Kota Medan tewas akibat jatuh dari lantai 12 rumah sakit tempatnya dirawat. Polisi menduga korban depresi hingga nekat mengakhiri hidup. Seorang pasien berinisial MA ditemukan tewas di lantai 6 gedung parkir Rumah Sakit Royal Prima, Medan, Sumatera Utara. Korban diketahui merupakan pasien COVID-19 yang tengah menjalani perawatan. Hasil olah TKP, polisi menduga wanita ini nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari lantai 12 tempatnya dirawat. Ibu rumah tangga ini diduga depresi karena penyakit COVID-19 yang dideritanya. Korban sebelumnya diketahui juga pernah melakukan percobaan bunuh diri namun berhasil digagalkan. Juga stres karena penyakitnya. Kemudian setelah kami dalami, yang bersangkutan sudah pernah juga sebelumnya mencoba untuk melakukan kegiatan bunuh diri, tetapi dicegah oleh perawat rumah sakit. Jasad korban telah dimakamkan di Taman Pemakaman Khusus Pasien Positif COVID-19 di Jalan Bunga Bangsa, Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.
Penyeludupan 10 karung berisi 200 kg sabu asal Malaysia berhasil digagalkan. 4 komplotan pengedar sabu ini ditangkap polisi di sebuah hotel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sabu dibawa dari Malaysia melalui jalur darat. Dua pelaku pengedar sabu komplotan jaringan antar negara ini diringkus tim gabungan Satgas Khusus Merah Putih Mabes Polri dan Direskrim Narkoba Polda Kalimantan Selatan. Pelaku dibekuk di salah satu hotel di Banjarmasin. Dari penggeledahan ditemukan 10 karung narkoba jenis sabu yang beratnya diperkirakan lebih dari 200 kg. Diduga sabu ini dipasok dari Malaysia yang dibawa pelaku melalui jalur darat lewat Kalimantan Utara, Kalimantan Timur hingga sampai ke Kalimantan Selatan. Kasus ini terungkap setelah polisi meringkus 2 pelaku sebelumnya yang juga sempat membawa sabu dari Malaysia. Kemudian barang bukti yang disita ada 10 karung, di mana setiap karung kurang lebih 20 kg sabu. Sudah kami tes awal, sehingga apabila ditotalkan nanti kurang lebih ada 200 kg. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan antar negara ini. 2 pelaku digelandang ke Mapolda Kalimantan Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman mati. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa tak terima saat ditegur seorang anak tega menganiaya ayah tirinya hingga tewas. Penganiayaan berawal saat pelaku menolak disuruh ayah tirinya menghadiri acara tahlilan tetangga. Sebilah senjata tajam dan baju korban menjadi barang bukti yang disita polisi pada kasus tewasnya seorang ayah tiri di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Peristiwa bermula saat ayah tiri meminta pelaku menghadiri acara tahlilan di tetangganya. Namun pelaku menolak hingga membuat ayah tiri emosi dan berkata kasar. Tak terima, pelaku pun segera menghabisi korban dengan senjata tajam. Korban pun tewas di tempat. Sempat kabur, pelaku berhasil ditangkap beberapa saat kemudian. Pelaku gelap mata mengambil parang yang memang ada di bawah rumah TKP tersebut dan mengayunkan parang itu cukup bertenaga sampai lukanya kami lihat itu cukup dalam sebanyak 2 kali. Meski menyesali perbuatannya, namun pelaku tetap terancam penjara. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek menjadi korban penjabretan kalung di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Modus pelaku berpura-pura menanyakan alamat. Aksi pelaku terekam jelas kamera CCTV. Kamera CCTV di kawasan Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ini merekam aksi penjamretan kalung emas yang dialami Sofia, seorang nenek 80 tahun. 2 pelaku beraksi dengan modus berpura-pura menanyakan alamat pada korban. Sebelumnya pelaku sempat memantau situasi yang terlihat sepi. Dengan cepat, satu pelaku langsung beraksi merampas kalung emas 20 gram milik korban. Korban mengaku sempat menegur pelaku dan hanya melihatnya menggunakan helm dan masker. Ya kemari, emang ada yang mau deh. Saya bilang begitu. Terus? Saya bilang kalau orangnya masih tidur, layannya. Saya datang untuk begini baik. Langsung jambret? Iya. Dia berapa orang, Nek? 2. Untung nggak ini, kalau ini jatuh saya. Kalau ini jambret jatuh dah saya. Yang diambil kalung apa? Emas, 20 gram. Kasus penjambretan ini telah dilaporkan dan masih dalam penyelidikan Polsek Pondok Aren. Warga pun tetap diimbau untuk selalu waspada saat mengenakan perhiasan. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah minibus yang membawa ratusan botol minuman keras dihentikan polisi di Cilegon, Banten. Pada kasus ini 2 terduga pengedar ditangkap. Polisi menghentikan laju minibus yang akan menuju tol Cilegon, Banten. Sopir dan penumpangnya pun diamankan. Saat mobil digeledah, ditemukan ratusan botol miras dengan kandungan alkohol di atas 70%. Hasil pemeriksaan awal diketahui, miras ini akan diedarkan kepada sejumlah toko di wilayah Serang. Kita kondisi di wilayah hukum Polres Cilegon untuk memutus mata rantai peredaran miras yang ada di Kota Cilegon. Kedua terduga pelaku beserta kendaraan dan barang bukti ratusan botol miras dibawa ke Mapolres Cilegon.
Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.